Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat dan sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah sehat dan sudah siap, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Apakah hadir semua? Bu. Hadir, Bu. Oke, baik. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian larutan penyangga, komponen larutan penyangga, pH larutan penyangga asam, dan juga pH larutan penyangga basa. Sekarang kita akan mempelajari tentang mekanisme larutan penyangga dalam mempertahankan pH. Sebelumnya, Ibu mau kalian mengingat kembali apa itu larutan penyangga. Saya, Bu. Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH ketika ada penambahan sedikit asam, basa, dan pengenceran oleh air, Bu. Ya, benar sekali. Sekarang kita akan mempelajari tentang mekanisme larutan penyangga dalam mempertahankan pH. Untuk itu, perhatikan kembali tabel hasil percobaan kemarin ya anak-anak. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, Ibu. Baik, setelah kalian mengamati tabel tersebut, sebelumnya ada yang ingin kalian tanyakan? Saya, Ibu. Mengapa pada larutan nomor 4 dan 5 tidak berubah walaupun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, ataupun sedikit air ya, Ibu? Pertanyaan yang bagus, Alvina. Sebelumnya ada yang bisa menjawab pertanyaan Alvina? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskannya. Tapi sebelumnya, coba ada yang bisa menuliskan reaksi ionisasi dan perhitungan pH kemarin dari CH3COOH dengan CH3COONa pada larutan penyangga nomor 4. Saya, Bu. Reaksi ionisasi yang terjadi yaitu reaksi yang pertama CH3COOH aquos menjadi CH3COO- aquos plus H+ aquos. Reaksi yang kedua CH3COONa aquos menjadi CH3COO- aquos plus Na+ aquos. Saya, Bu. Untuk perhitungan pH-nya, di mana alfa adalah jumlah mol asam lemah, yaitu berarti 0,01 mol. Sedangkan G jumlah mol basa konjugasi, yaitu berarti 0,005 mol. Untuk Ka telah diketahui yaitu KaCH3COOH adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Maka konsentrasi ion H positif adalah konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali Ag. Konsentrasi H positif sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,010,0,005. Konsentrasi H positif sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 2. Konsentrasi H positif sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi nilai pH sama dengan min log konsentrasi H positif. pH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 5. pH sama dengan 5 min log 2. pH sama dengan 4,7. Bagus Anggun dan Ika, terima kasih sudah menjawab. Jika dilihat dari jawaban Anggun, reaksi pertama menunjukkan bahwa reaksi kesetimbangan atau dua arah, dan reaksi kedua menunjukkan reaksi satu arah. Ada yang bisa menjelaskan mengenai kedua reaksi ini? Saya, Ibu. Dari reaksi penyangga tersebut, larutan penyangga CH3COOH merupakan asam lemah yang berpasangan dengan CH3COO- yang merupakan basa konjugasi dan ionisasi CH3COOH dengan CH3COONa. Pada penambahan asam H+, akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri.
Ion H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH, Ibu. Benar sekali Regita, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Regita? Baik, kalau tidak ada yang ingin kalian tambahkan, Ibu akan menambahkannya sedikit. Dalam larutan CH3COOH, yaitu suatu asam lemah, ditambahkan ion CH3COO-, yaitu bahasa konjugasi yang berasal dari garam CH3COONa. Dalam larutan tersebut akan terdapat beberapa spesies, yaitu ion H+ hasil ionisasi sebagian kecil dari CH3COOH dan ion CH3COO- hasil ionisasi sebagian kecil CH3COOH dan ionisasi sempurna CH3COONa. Molekul CH3COOH yang tidak terionisasi, ion Na positif dari hasil ionisasi sempurna CH3COONa, molekul H2O atau air, ion H positif, dan ion OH- sebagian kecil dari air. Partikel-partikel tersebut bergerak terus-menerus dalam larutan. Bagaimana? Apakah sudah paham sampai sini anak-anak? Sudah paham, Bu. Baik, selanjutnya kembali ke tabel tadi. Pada larutan penyangga nomor 4, jika dalam larutan CH3COOH dan CH3COONa tersebut ditambahkan suatu asam kuat yakni HCl, apa yang akan terjadi? Jika larutan CH3COOH dan CH3COONa tersebut ditambahkan suatu larutan asam kuat HCl, maka akan terjadi reaksi CH3COO- plus HCl menjadi CH3COOH plus Cl-. H positif dari HCl bereaksi dengan CH3COO- pada larutan penyangga, sehingga konsentrasi H positif dalam larutan cenderung tidak berubah dan terdapat ion Na positif juga pada CH3COONa. Hal inilah yang menyebabkan pH dari suatu larutan penyangga dapat dipertahankan, Ibu. Baik, bagus Alvina. Ada yang ingin menambahkan atau memiliki jawaban yang berbeda dari Alvina? Ya, Ibu. Tapi saya hanya menambahkan sedikit jawaban dari Alvina, Ibu. Silahkan Fasya. Baik, Ibu. Jadi, bila ke dalam larutan tersebut ditambahkan sedikit asam, HCl, maka akan meningkatkan jumlah ion H+ dalam larutan dan HCl dalam larutan akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Adanya peningkatan jumlah ion H+ ini akan dinetralisir oleh ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH, sehingga jumlah ion H+ dalam larutan tersebut tidak terjadi perubahan perbandingan konsentrasi ion H+ dan ion OH-, sehingga pH larutan penyangga dapat dipertahankan, Bu. Wah, benar sekali Fasya. Baik, sampai di sini apakah sudah paham semua anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, jika kalian sudah paham semua, selanjutnya adalah mengenai penambahan sedikit basa NaOH terhadap larutan penyangga asam CH3COOH dan CH3COONa. Adakah yang tahu bagaimana cara mekanisme dari penambahan basa NaOH terhadap larutan penyangga asam CH3COOH dan CH3COONa? Saya, Bu, izin mencoba menjawab. Jika ke dalam sistem ditambahkan basa kuat, yakni NaOH, maka ion OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan ion H positif dari ionisasi CH3COOH. Reaksi yang terjadi adalah CH3COOH aqueous ditambah OH- aqueous dalam keadaan setimbang menjadi CH3COOH- aqueous ditambah H2O liquid. Hanya itu saja, Bu, yang saya tahu. Baik, terima kasih Ika. Tidak apa-apa, Nak. Ibu akan menjelaskannya.
penambahan sedikit basa NaOH terdapat larutan penyangga asam CH3COOH dan CH3COONa. Yaitu reaksinya CH3COOH aqueous ditambah OH- aqueous terjadi kesetimbangan menjadi CH3COO- aqueous ditambah H2O liquid. Bila ke dalam larutan tersebut ditambahkan sedikit basa NaOH, maka akan meningkatkan jumlah ion OH- dalam larutan dan NaOH dalam larutan akan terionisasi menjadi ion Na positif dan ion OH-. Adanya peningkatan jumlah ion OH- ini akan dinetralisir oleh molekul CH3COOH membentuk ion CH3COO- dan molekul air, sehingga jumlah ion OH- dalam larutan relatif tetap. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan. Dengan begitu, dalam larutan tersebut tidak terjadi perubahan perbandingan konsentrasi ion H positif dan ion OH-, sehingga pH larutan penyangga dapat dipertahankan pada kisarannya. Baik, apakah sudah paham sampai di sini atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, kalau jika sudah paham, kita akan masuk ke pengenceran terhadap larutan penyangga. Adakah dari kalian yang tahu bagaimana mekanisme pengenceran terhadap larutan penyangga asam CH3COOH dan CH3COONa? Saya Ibu, tapi saya hanya mencoba menulis reaksinya saja, tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa, Nak. Baik Ibu, pengenceran dengan H2O berarti memperbesar jumlah ion H+, dan basa konjugasi dari ionisasi asam lemah. Reaksi yang terjadi yakni CH3COO- aqueous plus H2O liquid menjadi CH3COOH aqueous plus OH- aqueous. Benar, Anggun. Terima kasih, Nak. Jadi, reaksinya CH3COO- aqueous ditambah H2O liquid terjadi kesetimbangan, yaitu CH3COOH aqueous ditambah OH-. Jadi, pengenceran terhadap larutan penyangga asam CH3COOH dan CH3COONa. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan air atau diencerkan, H2O akan terurai sedikit sekali menjadi ion positif dan ion OH-. Penambahan ion H positif dan ion OH- dalam larutan sebanding, masing-masing dinetralisir oleh ion CH3COOH untuk ion H+, dan molekul CH3COOH untuk ion OH-, sehingga tidak mengubah perbandingan konsentrasi ion H positif dan ion OH- dalam larutan. Di samping itu juga, ion H positif dan ion OH- yang diberikan terlalu kecil sehingga dapat diabaikan, sehingga tidak mempengaruhi harga pH larutan. Bagaimana, sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah paham. Baiklah, kalau begitu, kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai mekanisme larutan penyangga basa dalam mempertahankan harga pH. Untuk itu, coba amati kembali tabel hasil percobaan praktikum kalian kemarin ya. Bagian NH4OH dengan NH4Cl di nomor 5. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, coba ada yang bisa menuliskan reaksi ionisasi dan perhitungan pH kemarin dari NH4OH dengan NH4Cl pada larutan penyangga nomor 5? Saya, Ibu. Reaksi ionisasi yang terjadi dalam larutan ialah reaksi ionisasi NH4Cl, yaitu NH4Cl menjadi NH4 positif plus Cl-. Lalu reaksi ionisasi NH3 yaitu NH3 plus H2O kesetimbangan NH4 positif plus OH-.
Saya Bu, untuk perhitungan pH kemarin dari NH4OH dengan NH4Cl pada larutan penyangga nomor 5 yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb ketetapan basa dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasinya. Dengan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 1,5 milimol dibagi 1,5 milimol. Jadi konsentrasi OH-nya yaitu 10 pangkat minus 5. Dan rumus pOH-nya yaitu min log konsentrasi OH- dengan OH- 10 pangkat minus 5. Jadi dari sini kita bisa menentukan pOH yaitu 5. Setelah itu kita mencari pH-nya dengan rumus 14 min pOH. 14 dikurang 5 yaitu 9, jadi pH-nya 9. Sehingga pH larutan penyangga yang dibuat 15 ml NH3 0,1 molar ditambah 15 ml NH4Cl 0,1 molar adalah sebesar 9, Bu. Wah, bagus Alvina dan Fasya. Terima kasih sudah mencoba menjawab. Jika dilihat dari jawaban Alvina, reaksi pertama menunjukkan reaksi satu arah, dan reaksi kedua menunjukkan reaksi kesetimbangan atau dua arah. Ada yang bisa menjelaskan mengenai kedua reaksi ini? Saya tidak tahu, Bu. Baik, akan Ibu jelaskan mengenai larutan penyangga basa NH3 dengan NH4Cl. Larutan NH3 merupakan basa lemah yang ditambahkan ion NH4 positif yang merupakan asam konjugasi yang berasal dari garam yang mudah larut dalam air. Seperti NH4Cl akan terbentuk larutan penyangga basa. Dalam larutan tersebut akan terdapat beberapa spesies yaitu ion OH- hasil ionisasi sebagian kecil NH3, ion NH4 hasil ionisasi sebagian kecil, dan ionisasi sempurna NH4Cl, molekul NH3 yang tidak terionisasi, ion Cl- hasil ionisasi sempurna dari NH4Cl, molekul-molekul H2O atau air, serta ion H positif dan ion OH- hasil sebagian kecil H2O. Dari spesies-spesies tersebut terlihat bahwa jumlah ion OH- merupakan spesies terbanyak dibandingkan dengan jumlah ion H positif. Partikel-partikel tersebut terus bergerak dalam larutannya. Nah, untuk itu, sekarang Ibu beri soal mengenai jelaskan cara kerja atau mekanisme larutan penyangga basa NH3 dengan NH4Cl sehingga dapat mempertahankan pH-nya. Ibu beri waktu 35 menit dari sekarang. Kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian satu sama lain. Lalu, nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Tapi kerjakannya tetap secara individu ya. Baik, Ibu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu tunjuk untuk maju menjelaskan bagian penambahan sedikit asam HCl terhadap larutan penyangga basa NH3 dan NH4Cl, yaitu Regita. Silakan Regita. Baik Ibu, dari hasil yang sudah saya dapatkan serta berdiskusi bersama teman-teman bahwa pada penambahan sedikit asam HCl terhadap larutan penyangga basa NH3 dan NH4Cl, apabila ke dalam larutan tersebut ditambahkan sedikit asam HCl, maka akan meningkatkan jumlah ion H+. Larutan HCl dalam larutan akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Adanya peningkatan jumlah ion H+ ini akan dinetralisir oleh komponen basa NH3 membentuk ion NH4+, sehingga jumlah ion H+ dalam larutan tersebut relatif tetap. Dengan demikian, dalam larutan tersebut tidak terjadi perubahan perbandingan konsentrasi ion H+ dan ion OH- sehingga pH larutan penyangga dapat dipertahankan. Benar sekali, terima kasih Regita. Ibu tambahkan sedikit ya anak-anak. Jika ke dalam larutan ditambahkan satu asam, ion H positif dari asam tersebut akan mengikat ion OH-. Hal itu menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Jadi, penambahan asam menyebabkan berkurangnya komponen basa. Dalam hal ini,
NH3 yang dimaksud, bukan ion OH-. Asam yang ditambahkan tersebut akan bereaksi dengan basa NH3 membentuk ion NH4 positif. Reaksinya yaitu NH3 aqueous ditambah H positif aqueous menjadi NH4 positif aqueous. Baik, selanjutnya mengenai penambahan sedikit basa NaOH terhadap larutan penyangga basa NH3 dan NH4Cl. Ibu akan tunjuk yang maju mempresentasikannya, yaitu adalah Ika. Silakan Ika. Baik, Bu. Dari hasil yang sudah saya dapatkan serta berdiskusi bersama teman-teman juga bahwa pada penambahan sedikit basa, yaitu NaOH, terdapat larutan penyangga basa NH3 dan NH4Cl. Bila ke dalam larutan tersebut ditambahkan sedikit basa NaOH, maka akan meningkatkan jumlah ion OH- dalam larutan NaOH dan dalam larutan tersebut akan terionisasi menjadi ion Na positif dan ion OH-. Adanya peningkatan jumlah ion OH- akan dinetralisir oleh ion NH4 positif membentuk molekul NH3 dan molekul air, sehingga jumlah ion OH- dalam larutan relatif tetap. Dengan demikian, dalam larutan tersebut tidak terjadi perubahan perbandingan konsentrasi ion H positif dan ion OH-, sehingga pH larutan penyangga dapat dipertahankan. Baik, terima kasih banyak Ika sudah mempresentasikan hasil pekerjaanmu. Ibu akan menambahkannya sedikit. Pada penambahan basa, jika yang ditambahkan adalah suatu basa, kesetimbangan akan bergeser ke kiri sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan tersebut akan bereaksi dengan komponen asam. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah ion NH4 positif membentuk komponen basa NH3 dan air. Reaksinya yaitu NH4 positif aqueous ditambah OH- aqueous menjadi NH3 aqueous ditambah H2O liquid. Baik, selanjutnya mengenai pengenceran terhadap larutan penyangga basa NH3 dan NH4Cl. Ibu kali ini akan ingin Anggun yang mempresentasikannya. Silakan Anggun. Baik Ibu, mengenai pengenceran terhadap larutan penyangga basa NH3 dan NH4Cl, jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan air atau diantar H2O, akan terurai sedikit sekali menjadi ion H+ dan ion OH-. Penambahan ion H+ dan ion OH- dalam larutan sebanding, masing-masing dinetralisir oleh molekul NH3 untuk ion H+ dan ion NH+ untuk ion OH-, sehingga tidak mengubah perbandingan konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan. Di samping itu juga ion H+ dan ion OH- yang diberikan terlalu kecil, sehingga dapat diabaikan. Apakah benar Ibu? Ya, benar sekali. Terima kasih Anggun. Jadi, bagaimana kesimpulan menurut kalian mengenai mekanisme larutan penyangga basa dalam mempertahankan pH? Bu, jadi mekanisme kerja larutan penyangga basa dalam mempertahankan pH adalah sebagai berikut. Setiap penambahan H+ akan dinetralisasi oleh basa lemah. Yang kedua, setiap penambahan OH- akan dinetralisasi oleh asam konjugasi. Dan yang terakhir, setiap pengenceran dengan H2O berarti memperbesar jumlah ion OH- dan asam konjugasi dari ionisasi basa lemah. Namun, penambahan konsentrasi OH- menjadi tidak berarti karena volume larutan juga bertambah, Bu. Ya, terima kasih atas kesimpulannya Fasya. Baik, kita cukupkan pelajaran pada hari ini ya anak-anak. Jangan lupa dipelajari kembali materinya ya anak-anak, dan jangan lupa jaga kesehatan. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.